Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andi dan teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi sesi diskusi kita selama, kalau nggak salah, hampir 5 sesi ya. Jadi ini rangkaian suatu sesi yang lumayan menarik sebetulnya, dari mulai awal sampai akhir sesuai dengan tema memang keadaan kita saat inilah ya, keadaan dunia, keadaan Indonesia, keadaan semua daerah yang memang sedang mengalami ya musibah, sehingga memang banyak hal yang berubah dalam kondisi-kondisi normal kita ya, menjadi hal-hal yang lebih ya mungkin baru hal-hal yang baru pertama kita jumpai lah ya, bagaimana kita diskusi lewat online, kemudian berkantor dari rumah dan lain-lain, termasuk bicara pengadaan barang dan audit gitu kan ya. Nah, pengadaan barangnya sebagai objek ya daripada kegiatan yang menjadi isu utama ini dalam cerita peran pemerintah dalam ya baik sebagai peran negara untuk menanggulangi keadaan darurat, kemudian peran negara dalam rangka untuk ya, mengatasi efeknya dan lain-lain lah. Ternyata memang PBJ ini menjadi hal yang relatif isu yang menjadi hangat lah ya. Nah, kemudian salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah yang sering juga menjadi diskusi banyak insan pengadaan barang adalah bagaimana nanti auditnya gitu kan, apakah auditnya akan dilaksanakan pada situasi normal gitu kan, sehingga auditornya pola pikirnya normal, padahal PBJ-nya mungkin dilaksanakan dalam keadaan darurat ketika suasana tidak normal gitu ya. Itu selalu di banyak diskusi-diskusi masalah pengadaan barang darurat ini muncul gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita juga ini di sesi ini kita masih bisa diskusi mengenai ya, saya akan masuk kepada konsepsi peran audit ya dalam PBJ darurat. Karena saya lihat begini, banyak dalam diskusi-diskusi mengenai PBJ dan audit itu seringkali audit diposisikan sebagai fungsi yang berbeda gitu kan. Fungsi yang kesannya adalah sebagai orang luar yang kadang-kadang malah bukan mempermudah kegiatan, malah mempersulit kegiatan gitu kan. Apa betul seperti itu konsep berpikirnya? Nah, maka sebagai pengantar sebelum kita mulai diskusi, saya akan sedikit paparkan mengenai konsepsi, bagaimana sebetulnya konsepsi audit, peran auditor dalam konteks pengadaan baja PBJ darurat ya. Oke, pertama kita akan masuk kepada pertanyaan gitu ya. Pertama agendanya adalah gambaran umum masalah audit supaya overview bagi kita semua. Ya, kalau nggak salah teman-teman juga banyak yang ikut adalah teman-teman dari APIP, jadi mungkin bisa banyak diskusi juga mengenai. Jadi bagus nih dalam satu room diskusi ada APIP ya, sebagai auditornya gitu kan. Ada mungkin para pelaku PBJ-nya sebagai auditinya, sehingga bisa punya persepsi yang sama lah minimal ya, minimal persepsinya menjadi nggak terlalu berbeda lah kayak kalau nggak dipandang sama gitu. Oke, ada 2 topik bahasa utama, tapi mungkin nggak saya akan pecah, langsung aja mengalir ya. Jadi pertama adalah membahas mengenai gambaran umum audit, kemudian baru kita akan kaitkan kepada PBJ darurat, khususnya masalah PBJ dalam rangka era COVID dan bagaimana aspek auditnya. Nah, pertama adalah kalau kita lihat agenda yang dibuat oleh Pak Andi, agenda besarnya adalah sebetulnya adalah bagaimana konsep akuntabilitas kan, ya. Akuntabilitas terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di era wabah ini, gitu ya. Nah, terus selalu arahnya adalah dikaitkan erat dengan bagaimana auditnya, gitu kan. Jadi ada kesan bahwa akuntabel ketika nanti auditor mengamini apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku pengadaan. Nah, gitu kan. Nah, jadi memang ada kaitannya, tapi sebetulnya tidak melulu, gitu kan ya. Kalau kita bicara akuntabilitas, apa betul ketika akuntabel itu ketika auditor nanti itu mengamini, berarti kalau kata-kata mengamini berarti kan membuat laporan tanpa ada permasalahan lah, gitu ya. Berarti akuntabel gitu kan. Ya, dari pandangan yang sempit bisa jadi begitu. Tapi sebetulnya dalam konteks yang lebih luas, akuntabilitas itu tentunya bukan cuma sekedar bagaimana menghadapi auditor. Gitu. Akuntabilitas itu adalah sebetulnya lebih besar lagi adalah kita sebagai aparat pemerintah diberi mandat gitu,
punya kewenangan mengeksekusi sumber daya, ya, sumber daya yang mampu sebetulnya paling tidak mengurangi, mengatasi, ya, wabah dan lain-lain, ya, dalam era sekarang ini termasuk efek-efeknya, gitu ya. Nah, maka akuntabilitas dipandang bukan sekedar akuntabilitas formal, gitu ya, tapi juga akuntabilitas substansinya sebetulnya nanti, ya. Oke. Nah, terus auditor menjadi pihak yang memang menjadi pihak yang memang nanti tidak punya peran yang juga penting, karena apa? Tentunya kalau kita bicara ada orang sebagai pelaku, itu perlu ada pihak lain yang menilai. Nah, menilai itu biasanya adalah fungsi audit di sana, ya. Maka memang tidak terlalu salah, ya, sehingga mengatakan bahwa akuntabel itu adalah fungsi audit, ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat apakah audit yang dimaksud adalah, ya, audit yang mana, gitu kan? Sebetulnya kalau kita bicara audit itu secara umum ada dua, ada auditor eksternal, ada auditor internal. Bahasa asli seperti itu. Cuma di kita di Indonesia itu auditor eksternal, ya, ini, ya, terutama dalam konteks pemerintahan kita, dalam konteks pengadaan barang dan jasa darurat, itu lebih dikenal nama BPK, ya, Badan Pemeriksa, malah pemeriksa nih. Nah, kenapa keuangan? Ya karena memang aspek apapun ujung-ujungnya lari kepada keuangan tuh, ya, secara luas lah. Nah, kemudian kalau kita bicara pengawasan internal, ini kan sebetulnya bahasa lainnya adalah APIP. Jadi sering disebut dalam cerita PBJ APIP. Nah, sebetulnya mereka adalah auditor internal. Jadi dua-duanya sebetulnya auditor, baik BPK maupun APIP, meskipun dalam bahasa kitanya dibedakan, gitu ya. Tapi sebetulnya bahasa aslinya itu bahasa yang sama, yaitu audit eksternal dan audit internal. Nah, artinya kalau kita lari kepada filosofinya, sebetulnya awalnya adalah, ya, muncul dari konsep sebetulnya apa? Ada konsep prinsipal agen teori, kan, ya. Ada prinsipal agensi teori. Jadi ketika ini bicaranya adalah ada gap mutu informasi pada dasarnya itu, maka muncullah konsep audit, kan, ya. Awal-awal itu tentunya disebut dengan auditor eksternal. Kemudian belakangan, ya, ternyata tidak cukup eksternal, ya, sebagai perpanjangan tangan pimpinan, manajemen, maka butuh juga auditor internal. Nah, di sektor publik kadang-kadang ini menjadi bias, ya. Kadang-kadang dua-duanya dianggap sama, dua-duanya musuh manajemen, gitu, ya. Orang yang kadang-kadang suka nyala-nyalain aja, gitu kan. Nah, padahal sebetulnya kita lihat apa betul fungsi seperti itu. Ya, nah, kita kan banyak sebetulnya karena dalam peran PBJ, pengadaan barang darurat itu yang banyak disebut adalah APIP, ya. Maka saya akan banyak bicara mengenai peran APIP-nya di situ, ya. Nah, nih, APIP tadi adalah sebagai auditor internal, ya, auditor internal. Oke. Maka perlu dipahami bahwa, ya, tugasnya apa, siapa dia, gitu kan, dan bagaimana kapabilitasnya. Secara umum, ya, dari definisi adalah yang namanya pekerjaan APIP atau auditor internal adalah, pertama adalah pekerjaan yang memang dua hal, yaitu assurance and consulting. Mengassurance yaitu menjamin suatu informasi, ya, consulting berarti sebagai konsultan, ya, membantu manajemen untuk mencapai tujuannya. Oke. Nah, dalam konteks kekinian itu auditor internal itu berperan pada konsep yang namanya GRC, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian, ya. Nah, terus kalau kita bicara auditor internal, apakah nggak independen? Tetap harus independen, ya, objektif, sistematis, ya, kemudian pada disiplin keilmuan yang sudah ada, dan pada intinya adalah menolong organisasi. Kalau kita bicara internal berarti menolong pimpinan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau konteksnya adalah PBJ darurat, berarti definisi ini menjadi sama, toh? Berarti audit atau APIP itu punya peran apa? Punya peran mengassurance dan mengkonsulting kegiatan PBJ darurat, ya, baik dari sisi governance, manajemen risiko maupun pengendalian, gitu kan. Secara apa? Tetap secara objektif,
independen, dan sistematis. Tujuannya apa? Menolong organisasi dalam rangka mencapai tujuan kegiatan dari PBJ darurat. Nah, itu kalau kita bicara konteks pengertian APIP dalam PBJ darurat. Artinya sebetulnya APIP, auditor internal dengan manajemen sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa, itu pada tujuan yang sama. Tujuannya adalah gimana suksesnya PBJ dalam konteks kedaruratan. Ya, tujuan-tujuan daruratnya tercapai. Oke. Nah, ini jadi audit for management itu lebih dikenal dalam intra audit ya, berbeda dengan auditor eksternal yang biasanya audit to management. Pertanggungjawaban utamanya ada pada auditor eksternal ya. Oke. Nah, tadi assurance itu adalah memberikan jaminan, consulting itu memberikan saran ya. Kemudian governance itu tata hal mana yang perlu dibantu. Kemudian dengan standar yang jelas, artinya apa? Ini suatu profesi ya, profesi. Berarti pekerjaannya pun harus dengan standar. Oke, dan kata kuncinya adalah tujuan daripada organisasi. Konteks kita adalah tujuan kegiatan pengadaan barang dan jasanya. Nah ini, ada istilah yang penting juga nih dalam konteks ya, audit. Ada istilahnya three lines of defense. Ya. Jadi kalau kita lihat, seringkali auditor itu diposisikan pada ya, posisi yang utama. Jadi urusan akuntabilitas sangat tergantung auditornya gitu kan. Urusan tujuan suksesnya PB darurat terkesan tergantung bagaimana nanti view-nya auditor memandang PBJ-nya. Padahal kalau kita lihat Ibu semua, sebetulnya untuk mencapai tujuan organisasi, ya, mencapai tujuan kegiatan PBJ darurat dalam rangka COVID, itu first line of defense-nya, ya, first line of defense itu artinya berarti garda pertamanya ya itu adalah business operation-nya ya, organisasi, struktur organisasi, pimpinannya organisasi ya, para pelaku pengadaannya, itulah yang pertama sebetulnya ya. Nah, mereka harus membuat second line of defense ya. Kemarin sudah dibahas mengenai manajemen risiko kan, pengadaan barang dan jasa di era darurat. Nah, itu sebetulnya konteksnya adalah karena kita punya tujuan, maka ya, tujuan itu perlu diyakini pencapaiannya, maka mau tidak mau kita perlu bangun manajemen risiko, karena risiko itu adalah hal-hal yang akan menghambat pencapaian tujuan, maka perlu di-manage gitu ya. Nah, kadang-kadang kelemahannya adalah risikonya, tujuannya nggak jelas, risikonya nggak clear, apalagi di-manage. Atau kadang-kadang semuanya dianggap risiko, ya, semuanya di-manage, akhirnya muncullah kesan bahwa SE bertebaran. Nah, gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara aspek manajerialnya, yang namanya peraturan, entah peraturan kepala KPP, Inpres, dan lain-lain, itu esensinya adalah sebetulnya legalisasi dari manajemen risiko kan. Legalisasi dari pengendalian kalau dari sudut pandang manajemen. Namun demikian kadang-kadang ya yang muncul ke muka adalah itu bagaimana peraturannya jangan sampai dilanggar gitu kan. Betul. Ya, kenapa? Peraturan yang baik tentunya disusun sudah berdasarkan konsep manajemen risiko yang baik. Artinya apa? Itu pengendalian, aturan yang perlu dilaksanakan supaya apa? Supaya risikonya nggak muncul. Ketika risikonya nggak muncul, otomatis tujuannya tercapai. Nah, tapi tidak pernah ada juga bangunan manajemen risiko yang sempurna kan, namanya juga buatan manusia. Oke? Maka tentunya perlu ada third line of defense, maka muncullah di sini konsep APIP, auditor internal. Jadi APIP itu baru pada lines of defense yang ketiga, yang terakhir, menjamin bahwa tujuan tadi di awal tercapai ya, first line-nya lancar, second line-nya oke, sehingga third line-nya pun ya relatif lebih semua tergabung pada pimpinan tertinggi suatu organisasi ya. Nah, oke. Nah, ini sekarang kita bahas tadi rincian daripada peran APIP. Sebetulnya kita harus bedakan Bapak semua ya. Peran APIP itu ada dua utama, yaitu assurance sama consulting. Ini kadang-kadang auditor datang gitu, oleh auditing nggak dipandang berbeda. Pokoknya datang auditor, kerjanya apa? Kerjanya nyala-nyalain. Nah, gitu kan. Ada ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang sebetulnya nggak perlu juga gitu kan. Ya. Karena sebetulnya dibahas di awal tadi bahwa pengertian daripada peran APIP itu adalah untuk ya, membantu tujuan organisasi. Berarti membantu pelaku pengadaan
dalam cerita pengadaan darurat untuk supaya bisa lebih efektif pengadaan daruratnya, gitu kan. Nah, ada dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, auditor bisa mengambil peran assurance, ya, atau peran consulting. Oke, saya akan sedikit ilustrasikan dengan lebih sederhana. Mungkin begini gampangnya. Pada esensinya, kalau kita lihat tadi kan Pak, Ibu ya, jadi untuk bisa memberikan nilai tambah bagi kegiatan pengadaan barang dalam era COVID, ya tentunya apa? Butuh informasi. Nah, ya, butuh informasi. Auditor butuh informasi mengenai apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi kalau kita bicara time frame-nya. Nah, informasi ini tentunya digali. Jadi esensi daripada pekerjaan auditor sebetulnya nggak beda dengan pekerjaannya manajemen. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini, ya, mendapat informasi yang akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kalau supaya memberikan nilai tambah, perbaikan bagi kegiatan-kegiatan pengadaan darurat misalnya, maka otomatis informasi ini perlu diperoleh oleh auditor. Nah, gitu ya. Nah, info ini ujung-ujungnya adalah memberikan saran. Nah, kalau gitu apa? Kalau assurance nggak beri saran, nggak juga. Assurance tetap memberi saran, cuma untuk memberi saran itu informasinya perlu dijamin. Ya, analoginya gini, kalau kita demam misalnya, ya, kita demam, kita bisa datang ke dokter atau kita bisa datang ke apotek. Faktanya adalah informasi demam. Mungkin dua-duanya menghasilkan rekomendasi yang sama-sama paracetamol. Nah, ini Bu, kira udah paham nih. Nah, padahal sebetulnya si dokter dan apotek mungkin sedang melaksanakan hal yang berbeda. Ya. Dokter, ketika pasiennya bilang demam, tentunya dia tidak langsung kasih paracetamol. Info ini baru sebagian informasi oleh si dokter di-assurance dulu. Dijamin dulu dengan melaksanakan pengujian-pengujian sehingga sampai pada informasi yang akurat bahwa si yang bersangkutan ternyata misalnya demam berdarah, bukan demam biasa, maka rekomendasinya bukan paracetamol, rekomendasinya dirawat. Ya. Nah, ketika ke apotek sebelum era COVID sekarang ya, orang demam itu biasanya paracetamol. Ya sudah, karena informasinya demam tanpa ada pengujian-pengujian, berarti dengan kata lain gampangnya ini sepetugas apotek atau apoteker di apotek gitu ya, itu sedang melaksanakan peran consulting. Nah, kira-kira mirip seperti itulah analogi yang sederhananya. Ya, jadi auditor itu bisa memberikan assurance, berarti informasi yang diperoleh itu perlu penjaminan. Untuk penjaminan maka perlu ada pengujian-pengujian. Ya, karena tadi kan salah satu filosofi dasar dari audit adalah bagaimana meningkatkan mutu informasi. Gitu. Demam saja itu informasinya bisa nggak berarti kalau ternyata sebetulnya di DBD kan gitu. Ya. Oke. Nah, kalau consulting, nah auditor kadang-kadang juga ada pada posisi tidak consulting, artinya secara umum dia memberikan saran dan lain-lain gitu ya, tapi tanpa ada proses penjaminan. Meskipun dalam teori-teori belakangan juga bisa saja menjamin ya, tapi pada esensinya sebetulnya adalah penjaminan utamanya adalah pada yang assurance ya. Jadi sebetulnya analogi yang paling gampang adalah seperti itu. Nah, kalau kita bicara tadi dalam konteks PBJ, dalam peraturan-peraturan PBJ ya, SE, KPP dan lain-lain, itu kan yang sering disebut adalah audit PBJ atas pelaksanaan pelaksanaan PBJ COVID ya, darurat gitu kan ya, bahkan disebut-sebut post audit gitu kan. Nah, sebetulnya itu kita lihat ternyata itu adalah bagian dari yang assurance. Jadi assurance itu pun dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya audit, ada yang namanya review, monitoring, dan evaluasi. Jadi sebetulnya berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda Bapak semua. Meskipun kadang-kadang di lapangan, pokoknya auditor sudah minta data, udah terlibat, ya sudah, pokoknya datangnya audit lah gitu kan. Padahal sebetulnya sangat berbeda. Ya, nah, perbedaan mendasarnya adalah pada apa nih kita lihat? Ya, audit
review, dan lain-lain itu adalah dalam sama-sama memperoleh penjaminan atas informasi. Kalau kita bicara tadi PBJ COVID, berarti apa? Keempat penugasan ini dalam rangka menjamin informasi mengenai pelaksanaan ya PBJ COVID dari semua tahapannya lah. Nah, kita akan bahas yang dua aja nih, audit sama yang review, karena ini yang muncul dalam peraturan-peraturan yang ada terkait dengan audit. Ya. Nah, apa bedanya audit dengan review? Ternyata bedanya adalah pada tadi tingkat penjaminan. Oke, contoh tadi, dokter misalnya kedatangan pasien menyatakan demam. Oke, nah, ternyata dokternya salah diagnosa. Itu harusnya dia cek darah, tapi saking PD-nya Pak dokter nggak cek darah, langsung divonis penyakit hanya demam biasa, hanya dikasih paracetamol. Ternyata beberapa hari kemudian ya, muntah darah dan lain-lain, ternyata dia adalah DBD gitu kan. Nah, ternyata sebagai pasien tentunya kita nggak terima. Ya, berarti apa? Istilah dokter malpraktek. Gitu kan. Artinya apa? Dokter yang mestinya menjamin informasi mengenai penyakit kita, ternyata dia gagal menjamin. Berarti apa? Proses jasanya dokter itu, ya, analoginya adalah seperti audit. Jadi apa? Dia harus memperoleh keyakinan yang memadai. Nah ini, ya, nggak berani dibilang keyakinan penuh, ya, disebut dengan keyakinan memadai. Free from material misstatement. Ya. Nah, sebenarnya kalau review, nah review itu sebetulnya adalah keyakinan terbatas. Kenapa? Tidak selamanya auditor itu memang bisa memberikan keyakinan penuh banyak hal lah, ya. Pembatasan ruang lingkup, waktu, dan lain-lain. Apalagi di era COVID seperti ini. Semuanya butuh cepat dan lain-lain, gitu kan. Informasi yang dimiliki auditor pun mungkin bukan informasi yang memadai dari awal. Otomatis, maka untuk melaksanakan audit juga perlu pertimbangan yang tidak ringan. Oke, maka itu terlihat nanti ya. Ternyata di SE-nya Kepala BPKP mengenai bentuk pengawasan yang diambil adalah review. Ya. Auditor mengambil review, tentunya apa? Tadi dengan konsep bahwa review adalah keyakinan terbatas. Jadi agak berbeda sebetulnya konsepnya nanti dengan yang dimaksud mungkin di SE Kepala LKPP. Ya. Nah, terus dalam cerita tadi, Bapak Ibu semua, dalam cerita baik sebagai assurance, baik sebagai consulting, seharusnya APIP, termasuk dalam cerita pengadaan barang dan jasa ini adalah harus bisa menjadi strategic partner, trusted advisor. Nah, jadi nggak usah khawatir terhadap kedatangan auditor. Ya. Kalau perlu auditor itu sengaja didatangkan untuk ya, menjadi strategic partner, ya, untuk menjadi trusted advisor. Saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, gitu lah kalau kata bahasa orang puasa ya. Jadi apa? Auditor mesti pendekatannya proaktif, tidak hanya reaktif. Nah ini, menjalankan root cause analysis dan lain-lain lah, itu ceritanya auditor lah ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, dengan isu-isu yang selama ini selalu ketika saya diskusi mengenai cerita pengadaan berjas, selalu yang dikhawatirkan nanti auditornya bagaimana gitu kan. Nah, jadi kesannya ada tadi dikotomi gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, tadi secara teori yang namanya auditor dan auditi, manajemen dan auditor itu adalah strategic partner and trusted advisor, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah manajemen dan auditor sudah ikhlas menjadi strategic partner, gitu kan? Apalagi kita bicara konteksnya APIP, ya. Ini harus menjadi PR bersama ini supaya ke depan itu, apalagi dalam era yang begini menjadi masalah bersama, kita harus menjadikan ya manajemen dan auditor itu adalah mitra, strategic partner, sehingga tujuan PBJ dalam era COVID-nya menjadi lebih baik. Ya, nah ini. Ya, jadi ada ilustrasi gambar sedikit ya. Kalau ada kondisi di mana jaka sembung bawa golok, itu apa tuh? Nggak nyambung, gitu kan? Ada ilustrasi gambar binatang apa kadal bunglon yang kadang-kadang warnanya berganti-ganti tergantung situasi. Ada hiu makan hiu gitu kan. Nah, ini ilustrasi bahwa kalau di organisasi, apalagi dalam kegiatan PBJ, ada orang yang kurang kompeten ditugaskan, dia hanya tipenya adalah menyenangkan pimpinan semata-mata, pimpinan kuning dia kuning, pimpinan itu dia hijau gitu kan, atau malah sikut sana sikut sini. Ini kan
menjadi PR bersama nih. Kita bisa saling melihat. Jadi di kita punya organisasi masih banyak nggak situasi seperti ini. Nah, kalau iya, apakah kita berani menyebut bahwa antara kita dengan manajemen, antara manajemen dengan auditor menjadi mitra ya. Oke. Nah, sebetulnya tadi audit, ya, auditor dalam bertugas itu sudah punya standar audit seperti profesi yang lain ya. Jadi kita punya standar audit internal ya, ada standar umum, ada standar pelaksanaan, bahkan standar mengkomunikasikan baik assurance maupun consulting ya. Nah, kita lihat konsepsi audit sebetulnya dengan tata kelola manajemen sebetulnya kita lihat nih ya, bisa digambarkan seperti ini. Proses bisnis audit dari PBJ misalnya, PBJ COVID ya, ada input, ada proses, ada environment, ada output yang diinginkan, outcome yang diinginkan, dan sebetulnya adalah ada konsep tujuannya adalah mencapai PBJ yang tetap value for money, gitu ya, PBJ yang compliant, PBJ yang akuntabel. Ini sebetulnya bicara tujuan PBJ lah, kita udah sama-sama paham soal ini. Ya. Artinya, ini bukan menjadi tujuannya auditor, tujuannya pelaku pengadaan barjas. Gitu kan? Nah, untuk bisa mencapai tujuan-tujuan ini, tentunya punya resiko. Resiko-resiko ini perlu diidentifikasi, baik secara formal dalam konteks menerapkan risk management atau sistem pengendalian internal, atau dalam pola pikir yang sederhana lah. Ya. Sebetulnya ini kan common sense saja. Yang namanya orang ketika punya tujuan, pasti punya resiko yang akan menghambat pencapaian tujuan. Nah, ini kan perlu dipahami oleh orang tadi. Ya. Nah, logikanya ketika dipahami, maka mesti dibangun manajemen resiko atau dibikin pengendalian. Tadi lah yang ini yang bicara tadi second lines ya. Oke. Nah, ini kalau sampai terjadi ya, seperti bom ini kan, ujung-ujungnya adalah jadi masalah, tidak value for money, tidak compliant, tidak akuntabel. Oke. Nah, maka audit ini akan dipandang sebagai mitra yang membantu manajemen untuk mencapai tujuan ini ya. Maka auditornya mesti ya paham dari mulai proses bisnis, paham tujuan-tujuannya, juga paham resikonya, dan paham bagaimana apa yang harus dilakukan ya. Bukan sekedar benar salah ya secara formal gitu kan. Oke. Nah, ini ada sedikit ilustrasi juga nih. Cowboy habis baca SE mengenai COVID. Ini dalam cerita pengadaan barang ini kan sampai apa namanya ada anekdot nih SE bertebaran gitu kan. Jadi saking ribetnya tadi gitulah kesannya gitu kan. Saya pernah ada teman minta bahan PBJ darurat, saya kirim tuh PBJ darurat, ternyata ada sekian SE, sekian Impres, sekian Pepres gitu kan, sekian SE dan lain-lain. Ternyata aturannya banyak ya, Kak, gitu kan. Keburu kalau ibarat ketemu keburu apa? Ada pasien yang parah keburu lewat nih gitu kan. Itu kalimat dari teman saya itu ketika dikirim peraturan. Ya kadang-kadang kita jumpai hal ini bukan hanya dalam darurat ya. Dalam keadaan normal pun kita jumpai. Ya. Nah, ini jadi kita lihat. Ini kan kalau kita bicara cowboy ya, harusnya kan sebenarnya sederhana. Dia punya tujuan mengembala sapi dari kandangnya ke padang rumput, baik lagi dengan sukses. Ya, nah, kalau kita bicara PBJ darurat, kita bicara keadaan darurat di mana banyak pasien darurat, ya, perlu ada penanganan segala macam, efeknya ke ekonomi dan lain-lain, gitu kan, kepada masyarakat miskin dan lain-lain. Nah, itu kan bicara adalah tujuannya. Maka yang perlu dipikirkan adalah bukan semata-mata bagaimana buat hal-hal yang rumit gitu kan, tapi bagaimana fleksibilitas, relaksasi, sudah dilakukan itu kan. Kalau kita lihat sudah banyak relaksasi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, gitu kan, untuk memberikan keleluasaan kepada eksekutor untuk mengambil pilihan-pilihan sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, cuma lucunya dikasih relaksasi malah protes. Ini belum rinci nih, gitu, belum detail nih. Nah, akhirnya permintaannya detail, ujung-ujung nanti muncul banyak SE malah akan jadi nuansa seperti ini lagi gitu kan. Malah jadi ujungnya si cowboy-nya nggak bisa bergerak, akhirnya malah gagal tuh tujuannya ya. Jadi kayak kira begitulah.
Oke, Bapak semua, jadi itu ilustrasi filosofis ya, kira-kira tugas-tugas auditor termasuk dalam cerita pengadaan barang jasa darurat, termasuk nanti bagaimana kaitannya kepada para pelaku PBJ.